Beberapa waktu lalu, sebelum IMS 2016, Mercedes-Benz Indonesia telah meluncurkan V-Class terbaru. Meskipun sebenarnya V-Class ini sudah diluncurkan pada tahun 2014, tapi ternyata baru masuk ke Indonesia pada tahun 2016 ini. Nah, sebagai MPV yang menjadi saingan dari Alphard ataupun Vellfire, apa saja sih kelebihan dari MPV ini? Coba kita cek bersama, ditemani dengan asisten baru saya. Yuk! Sebagai MPV premium, tentunya kalau kita membeli mobil ini, maka kita akan berorientasi menjadi penumpang saja. Tapi kalaupun kita misalnya jadi driver dari mobil ini, maka kita akan menjadi seorang driver yang eksklusif rasanya. Jadi Mercy tetap memberikan kenyamanan dan kemewahan dari segi interior di bagian pengemudi, seperti misalkan ini apa namanya, ornamen wood panel yang enggak wood panel banget ini. Terus apa ya, nah ini dia, ini bisa dinaik turunin headrestnya, jadi bisa menyesuaikan dengan tinggi badan segala macamnya. Ini juga dia touchscreen di sini. Tapi karena saya juga nggak berkeinginan untuk lama-lama jadi supir dari mobil ini, maka sebaiknya langsung aja deh kita ke row keduanya. Untuk sebagai MPV ini kan karena dia eksklusif, jadi mungkin bisa juga dipakai buat keperluan bisnis karena kursinya bisa diatur saling berhadapan dan bisa dibongkar pasang untuk memberikan kelegaan yang lebih lapang lagi. Yuk belakang aja yuk. Dan di row keduanya dia ada konfigurasi 2 dan 3, 2 di bagian tengah dan 3 di bagian belakang. Yang katanya sih bisa ditukar, bisa dibongkar pasang juga. Nah, dia 2 kursi di tengah ini menggunakan captain seat dan bisa diatur recliningnya. Kok saya jadi ingat ya, tadi di press room kan ada kursi pijat, nah kayak gini nih. Ya, dia juga lega sekali. Seperti kalau Anda lihat di bawah ini dia ada relnya. Jadi dia memang maju mundurnya juga bisa diatur, dan seperti mungkin bisa Anda lihat di sebelah kanan saya ini kursinya menghadap ke belakang. Jadi memang kedua kursi ini bisa diatur, diatur menghadap ke depan semua, atau ada yang 2 ke belakang, atau sebaliknya yang depan di sini. Tapi dia masih manual, jadi untuk melepasnya Anda harus manual, tidak seperti VW Caravelle misalkan yang dia bisa memutar secara elektris. Oke. Dan ini untuk di bagian keduanya seperti ini. Coba deh saya kalau yang menghadap ke sini seperti apa ya? Wah, lupa. Udah mentok sama kursi depan, nggak bisa dimundurin lagi recline. Nah, kalau setting seperti ini misalkan Anda sedang dalam perjalanan dan Anda harus rapat dengan kolega Anda, pengaturan seperti ini saja udah kayak rapat mafia kan, ngobrol, 3 orang di sini, 2 orang di sini, ngadep ke sana. Dan ini nyaman, cupnya nyaman, dan dia tidak tipis, enak. Walaupun kelihatan seperti lebih tipis daripada jok-jok model-model SUV, tapi ini dia masih nyaman, empuk. Coba kalau di sebelah sini. Iya. Oke, ini. Nah, untuk di bagian kursi row ketiganya juga masih lapang. Dia juga masih nyaman, visibilitas ke depan juga masih baik. Oke. Dan tadi saya tidak menemukan alat-alat atau tombol-tombol yang biasanya ada untuk penumpang kedua biar tidak bosan selama perjalanan. Misalkan ada pengaturan untuk memindah channel di layar di depan atau apa. Jadi nampaknya dia memang lebih ke transportasi yang nyaman. Ini kalau kita lihat ke belakang nanti, dia garasi lagi. Dia
mempunyai pengaturan pintu bagasi yang terbagi dua. Seperti apakah? Kita coba cek bareng-bareng. Jadi, seperti saya bilang tadi, pintu bagian bagasinya ini dia bisa dibuka tidak cuman utuh keseluruhan, tapi bisa juga setengah aja di bagian kacanya ini. Di sini dia tombolnya. Dan ini dia ada pembatasnya ini. Bisa dibuka juga. Kalau dibuka gini ini bisa buat naruh apalah misalkan. Karena kalau kita coba buka utuh ya. Jadi untuk yang ini dia masih manual. Nanti kalau yang bawah sini dia sudah elektris untuk menutupnya. Nah, seperti ini bagasinya. Dia juga bisa dilipat. Ini. Nah, kalau begini jadi dia bisa menampung barang yang lebih tinggi. Bisa juga begini tadi. Jadi bagasinya buat naruh barang misalkan koper bisa bertumpuk sampai ke sini dengan lebih safe ya menaruhnya. Oke, untuk menutupnya ini dia elektrik. Jadi Mercedes-Benz V-Class ini untuk di Indonesia hanya ada satu varian saja, yaitu tipe V220D yang menggunakan mesin berkapasitas 2100 cc 4 silinder dengan tenaga 163 horsepower. Dia menggunakan transmisi otomatis 7 G-tronic dan karena dia sudah standar Euro 4, maka bahan bakar dieselnya jangan asal sembarangan solar ya, harus Pertadex. Oke, sekian dari kami, kita ketemu lagi di mobil-mobil lainnya. Makasih.